Halo semua, salam sehat ya. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teks karya ilmiah. Ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Grace Cecilia Mahulae, MPM 1809218 pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen Ibu Asmita Hasibuan MPD. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini merupakan syarat memenuhi tugas dan penilaian ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia. Dan saya juga berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Artinya ialah karya ilmiah dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan landasan teori yang jujur, akurat, dan fakta, dan metode-metode ilmiah yang artinya penulisannya baik dan benar. Selanjutnya, struktur teks karya ilmiah. Struktur penulisan teks karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Baik, yang pertama itu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar grafik. Baik, yang kedua itu bagian isi. Bagian isi terdiri dari pendahuluan atau latar belakang masalah. Yang kedua itu landasan teori. Yang ketiga hasil penelitian. Yang keempat kesimpulan dan saran. Selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran, dan indeks. Teks karya ilmiah mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama itu objektif, artinya nyata dan tidak dimanipulasi. Yang kedua netral, artinya bebas baik secara pernyataan maupun penilaian. Yang ketiga sistematis. Yang keempat tidak emotif atau tidak melibatkan perasaan. Yang kelima tidak pleonastis atau bersifat berlebihan. Yang keenam bahasa yang digunakan adalah ragam formal atau baku. Yang ketujuh bersifat dekoratif yang artinya menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang kedelapan terdapat kohesi yang artinya ialah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat efektif. Dalam penulisan teks karya ilmiah memiliki syarat-syarat kebahasaan, yaitu yang pertama baku, artinya struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua logis, artinya ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia dapat diterima oleh akal. Yang ketiga kuantitatif, artinya keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Yang keempat itu ialah tepat, artinya ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur. Yang kelima denotatif, artinya kata yang digunakan sesuai dengan arti sesungguhnya. Yang keenam ringkas, artinya ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh runtun, artinya ialah ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutannya. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan teks karya ilmiah. Menulis karya ilmiah yang baik, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan tema atau topik penelitian. Yang kedua membuat outline atau kerangka penelitian. Yang ketiga mengumpulkan bahan. Yang keempat survei lapangan. Yang kelima membangun bibliografi. Yang keenam menyusun hipotesis. Yang ketujuh menyusun rancangan penelitian. Yang kedelapan melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kesembilan melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesepuluh menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang kesebelas merumuskan kesimpulan dan teori. Demikianlah hasil paparan saya tentang teks karya ilmiah. Jika ada kata atau kalimat kurang jelas yang saya paparkan, saya minta maaf. Dan jika ada suara keributan dalam proses pembuatan video ini, saya juga minta maaf. Sekian dan terima kasih.